Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Azhara Putri dari kelas 10 MPLB 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu teks hikayat. KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang bersifat cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekayaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Yang dimiliki oleh teks hikayat. Yang pertama, ada istana sentris, ceritanya berlatarkan istana. Yang kedua, ada prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat hayalan. Yang ketiga, ada statis, bersifat kaku dan tetap. Yang keempat, ada anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Dan yang terakhir menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan. Unsur teks hikayat dibagi menjadi 8 unsur. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua adalah latar. Latar menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana di dalam suatu cerita hikayat. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalinan peristiwa di dalam sebuah cerita. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Kelima ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran di dalam cerita hikayat. Yang keenam ada watak atau penokohan. Penokohan adalah watak seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih oleh penulis untuk mengemukakan gagasan dalam ceritanya. Dan yang terakhir ada gaya bahasa, merupakan kemampuan penulis dalam menyajikan suatu cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Struktur dari teks hikayat. Yang pertama ada abstrak. Pada dasarnya dalam penulisan hikayat abstrak sifat opsional. Artinya abstraksi boleh disertakan dan boleh juga tidak. Dengan begitu struktur abstraksi bergantung dari penulis hikayat itu sendiri. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi dapat juga kan sebagai puncak masalah dan munculnya konflik dalam alur hikayat. Yang keempat adalah evaluasi. Sesuai namanya, evaluasi adalah bagian struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Yang kelima ada revolusi. Revolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis di dalam hikayat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada koda. Istilah koda lebih tepat digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang disampaikan oleh penulis. Itu saja penjelasan teks hikayat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.